Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik. Anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakash syukru 'ala dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Nabiyyina al-Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu yaqulu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua mengetahui bahwa sesungguhnya di awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami berbagai serangan dari orang-orang kafir Quraisy, baik serangan yang sifatnya fisik atau psikis maupun mental. Tuduhan-tuduhan yang sifatnya mental bukan hanya satu tuduhan, tetapi bisa sampai 4 lebih tuduhan yang diberikan kepada baginda Rasulullah SAW dalam satu kesempatan ataupun dalam satu masa. Pertama, beliau dikatakan orang gila. Kedua, beliau dikatakan tukang sihir. Ketika beliau dikatakan tersihir. Keempat, beliau dikatakan pendusta ataupun banyak berdusta. Serta tuduhan-tuduhan yang lainnya. Tetapi hadirin rahimani wa rahimakumullah, meskipun demikian, Rasulullah SAW tidak kemudian surut dalam berdakwah. Beliau tetap terus maju pantang mundur. Sampai-sampai saking kejinya tuduhan terhadap Rasulullah SAW kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Seperti di dalam surat Al-Hijr ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Qur'an, sungguh engkau betul-betul orang gila. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Shad ayat 4. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Orang-orang kafir itu mengatakan sesungguhnya orang ini adalah pendusta dan tukang sihir. Di dalam surat Al-Qalam Allah juga berfirman, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Orang-orang zalim itu berkata kepada orang-orang yang beriman, hanya saja kalian mengikuti orang yang sedang tersihir. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, berbagai tuduhan dilemparkan kepada beliau. Namun beliau terus maju berdakwah. Bahkan beliau mengambil ataupun mencari strategi-strategi, teknik-teknik berdakwah, metode-metode yang beliau ambil. Di antara metode yang beliau ambil adalah beliau mencari satu tempat, meeting room, meeting point, dalam rangka untuk melanjutkan pembinaan terhadap para sahabatnya. Terlebih di fase-fase awal dakwah Islam, di mana dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka tempat yang aman dan strategis ini sangat dibutuhkan oleh beliau untuk menjaga keamanan, keimanan serta keselamatan nyawa para sahabatnya. Maka kemudian dipilihlah rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam sebagai markas dakwah pertama, sebagai basis dakwah pertama. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa yang dipilih adalah rumah Arqam bin Abi Arqam? Tidakkah ada rumah yang lebih aman, yang lebih kondusif daripada rumah Arqam bin Abi Arqam? Kenapa Rasulullah SAW tidak memilih rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Kenapa tidak memilih rumah Abdurrahman bin Auf, rumah Sa'ad bin Abi Waqqas, rumah Utsman bin Affan, rumah Talha bin Ubaidillah, rumah Zubair bin Awam, yang kita kenal bahwa sesungguhnya para sahabat itu dikenal sebagai sahabat-sahabat yang kaya raya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak memilih rumah tersebut rumah mereka tersebut untuk menjadi markas dakwah. Dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah betapa cerdiknya Rasulullah SAW dalam mengambil tindakan, dalam mengatur strategi dakwahnya. Yang pertama, alasan yang beliau ambil kenapa yang dijadikan adalah rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, dikarenakan sahabat Arqam bin Abi Arqam ini usianya masih muda belia. Beliau masuk Islam di usia 16 atau 17 tahun. Beliau belum begitu dikenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Terlebih Rasulullah SAW belum pernah mengumumkan sekalipun kepada orang-orang kafir Quraisy siapa saja yang sudah masuk Islam. Maka rumah Arqam bin Abi Arqam menjadi tempat yang aman. Terlebih sahabat Arqam bin Arqam, sahabat Al-Arqam bin Abi Arqam ini adalah sosok pemuda yang seperti sama dengan pemuda pada umumnya, larut ataupun hidup di tengah para pemuda yang larut dalam kemusyrikan dan kejahilian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang disangka dan yang dikira orang-orang kafir Quraisy tentu adalah apabila Rasulullah SAW mau mengadakan pertemuan, tentu akan diadakan di salah satu rumah sahabat senior, sahabat Abu Bakar atau sahabat yang lainnya. Tetapi perkiraan mereka salah, sehingga rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam menjadi aman. Alasan yang kedua, sahabat Arqam bin Abi Arqam adalah sahabat yang lahir dari kabilah Bani Makhzum, kabilah yang cukup terpandang dan kaya, kabilah yang sama dengan kabilahnya Abi Jahal, kabilah yang sangat konfrontatif terhadap kabilah Nabi Muhammad SAW, yaitu Bani Hashim. Sehingga alasan inilah yang kemudian dipilih oleh Rasulullah SAW. Karena orang-orang kafir Quraisy akan mengira tidak akan mungkin ada dari keturunannya kemudian mewakafkan rumahnya untuk Rasulullah SAW. Dan inilah kesalahpahaman, kekeliruan yang mereka pahami. Justru Rasulullah SAW menjadikan sahabat atau menjadikan rumah yang aman tersebut ada di tengah-tengah kabilah yang memusuhi Rasulullah SAW, yaitu sahabat Arqam bin Abi Arqam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu yang dilakukan oleh sahabat Arqam bin Abi Arqam mengikuti jejak Rasulullah SAW bukan tanpa risiko. Risikonya besar, bisa dibunuh. Akan tetapi alih-alih takut kepada keluarganya, sahabat Arqam bin Abi Arqam justru berani mewakafkan rumahnya untuk dijadikan markas dakwah, tempat bertemunya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Adapun alasan yang ketiga, Darul Arqam ataupun rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam ini terletak di jantungnya kota Makkah, pusat keramaian pada masa itu.
bahkan di jantungnya kabilah Bani Makhzum yang betul-betul memusuhi kabilahnya Rasulullah SAW. Sehingga dengan posisinya yang strategis tersebut membuat orang-orang kafir Quraisy tidak curiga. Berbeda kalau misalnya rumah Arqam bin Abi Arqam terletak di tempat yang sunyi sepi. Ada beberapa sahabat yang kemudian mundar-mandir ke situ, mungkin akan menimbulkan kecurigaan. Tetapi karena justru di tempat keramaian, mereka tidak mengetahui kalau rumah tersebut menjadi tempat markas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Makhzum juga mengira tidak mungkin kalau misalnya ada dari kabilah tersebut kemudian mewakafkan rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu rumah Arqam bin Abi Arqam. Mereka tahu bahwa sungguhnya letak rumah Arqam bin Abi Arqam itu di Jabal Safa dekat Ka'bah, akan tetapi mereka tidak tahu kalau rumah tersebut dijadikan markas dakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kemudian kita memahami betapa cerdasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam tersebut? Yang pertama tentu dijadikan sebagai pusat dakwah pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Rumah Arqam bin Abi Arqam menjadi pusat pembinaan bagaimana Rasulullah SAW membina para sahabatnya. Disitulah Rasulullah kemudian menyampaikan wahyunya, menyampaikan risalah Islam, menyampaikan syariat Islam, menyampaikan kalamullah, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, membina keimanan para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini penting untuk dilakukan agar semakin mantap keimanan mereka. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah dalam rangka menyelamatkan nyawa kaum muslimin dari ancaman orang-orang kafir Quraisy yang sifatnya fisik atau ancaman pemikiran jahiliyah dan kemusyrikan yang pada waktu itu masih merajalela, khawatir akan meracuni kembali sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sekelumit kisah sejarah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kerja dakwah Rasulullah SAW itu sangat penuh dengan kedisiplinan, terukur dan teratur. Sampai Rasulullah SAW memiliki kantor pusat dakwah tersendiri walaupun bentuknya rumah. Karena Rasulullah SAW berpikir daripada bibit dakwah dibabat sebelum bersemi, maka lebih baik beliau berdakwah pelan tapi pasti. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menjadikan rumah Darul Arqam bin Abi Arqam, latar belakang dari peristiwa dakwah tersebut adalah karena tidak memungkinkan untuk berdakwah di ruang publik secara langsung. Alasannya adalah karena respon konfrontatif, respon yang berbahaya dari masyarakat Ka'bah, dari masyarakat Mekah yang akan mengancam keselamatan nyawa para sahabat yang lainnya. Sehingga akhirnya beliau melakukannya di rumah, di Darul Arqam, untuk menyelamatkan mereka. Maka dalam konteks kita hari ini pun, kita hari ini aktivitas sosial mungkin banyak dilakukan di rumah. Kita dianjurkan untuk banyak di rumah. Kecuali dalam hal yang mendesak kita akan keluar ke rumah. Alasannya apa? Karena ada ancaman keselamatan nyawa bagi kita semua. Maka alangkah bagusnya kalau kita bisa menjadikan rumah-rumah kita layaknya Darul Arqam, menjadi pusat pembinaan, pusat dakwah, minimal berdakwah kepada keluarga kita masing-masing. Jalin hubungan semakin dekat dengan keluarga kita. Intensifkan, tingkatkan kualitas maupun kuantitas interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'an, baik pada level tilawahnya, qiraahnya, tahfidnya. Kemudian kita kuatkan keilmuan kita, kita perbaiki hubungan kita tingkatkan dakwah kita kepada keluarga kita. Kalau rumah-rumah kita dijadikan basis dakwah seperti ini, maka buahnya adalah transformasi ilmu yang kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang militan, tangguh, dan cinta Islam. Itu harapannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu tilawatahu innahu wasami'un qarib.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Khalaqa fa sawwa wa qaddara fa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari kisah sejarah ini adalah kita mengetahui bahwa sungguhnya rumah adalah anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut senantiasa kita syukuri. Bagaimana tidak? Rumah menjadi sarana untuk melepas lelah, sarana untuk menaungi kita dari panasnya terik matahari, sarana untuk melindungi kita dari derasnya curah hujan dan dinginnya cuaca malam, sarana untuk mendekatkan diri bersama keluarga-keluarga kita yang tercinta. Maka bersyukurlah hari ini yang masih memiliki rumah, baik itu rumah pribadi maupun rumah orang tua, maupun rumah mertua, maupun rumah kontrakan sekalipun, karena ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di sekitar kita. Hari ini ada sebagian yang tidak memiliki rumah atau mungkin kehilangan rumah-rumah mereka. Mungkin dikarenakan banjir yang baru saja kita saksikan di sekitar kita, sehingga rumah mereka hancur, bahkan kendaraan ataupun perabot rumah pun tiba di bawah hanyut. Akhirnya mereka harus tinggal di kamp-kamp pengungsian, di kolong-kolong jembatan. Mereka tidak memiliki rumah yang aman dan nyaman seperti kita. Maka mari syukuri nikmat rumah ini. Jangan kemudian kita berkeluh kesah, jangan kemudian kita terlalu banyak tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nahl, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dari rumah-rumah kalian tempat tinggal untuk kalian, untuk menenangkan aktivitas kehidupan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi kalau kita kemudian menyaksikan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Mereka hidup di tengah ataupun di bawah puing-puing reruntuhan. Mereka hidup di kamp-kamp pengungsian, di bawah penyiksaan kamp-kamp militer. Mereka hidup di penjara-penjara. Mereka hidup di gua-gua karena mereka tidak mempunyai rumah yang aman dan nyaman untuk mereka. Mereka sebenarnya ingin kembali kepada rumah-rumah mereka, ingin seperti layaknya kita yang hidup aman dan tentram. Tetapi ada apa daya, mereka tidak memiliki rumah seperti rumah yang kita miliki. Maka bersyukurlah kepada siapapun yang hari ini masih memiliki rumah. Jadikanlah rumah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk mendidik putra-putri kita, sarana untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasilah rumah-rumah kita dengan adab-adab Islami. Jangan kemudian dilakukan untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah rumah layaknya cahaya. Jangan dijadikan sebagai rumah yang layaknya kuburan yang tidak pernah terdengar sedikit pun lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap rumah kita dan menjaga negeri ini dari malapetaka ataupun bahaya yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma la tadallana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaij dunya illa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a an biladina hadha. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal zudam wa min sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.